Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan meluruskan satu bacaan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Bapak Sufi Dunia, yang mana Pak Sufi Dunia ini menyitir satu ayat, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi itu adalah penggalan dari ayat yang ada di dalam surat An-Nahl ayat 43 atau surat Al-Anbiya ada di ayat 7. Jadi redaksinya sama, baik yang ada di surat An-Nahl maupun yang ada di surat Al-Anbiya. Nah, seperti apa bacaan Pak Lutfi sehingga saya tertarik untuk meluruskannya? Nanti akan saya tampilkan cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang salah dalam membacakan ayat tersebut. Namun sebelum saya menampilkan cuplikan video ceramahnya Pak Lutfi untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya langsung saya tampilkan cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang durasinya sekitar 2 menit lebih. Penonton saya harap bisa simak hingga selesai agar tahu pembahasannya. Silahkan tonton video yang akan saya tayangkan berikut ini. Nah, orang-orang inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita semua, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang min ahlil ilmi jika kalian memang tidak mengetahuinya. Sebenarnya pada diri para aulia berbeda sekali dengan pandangan kita, karena satu kemasyhuran bagi para aulia itu adalah fitnah. Kemasyhuran daripada diri seseorang aulia ialah untuk dirinya, beliau menganggap itu fitnah. Begitu juga karomah yang diberikan pada dirinya, aulia illah itu tidak bangga dengan karomahnya. Para aulia itu apabila dikeluarkan karomahnya nangis. Sebab apa? Takut suara manusia itu akan melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dirinya sudah mulai tumbuh. Saya karomah, saya tokoh, saya alim ulama, saya ketua thariqah, saya mursyid, saya adalah min ahlil ilmi, saya termasuk jamharul ulama atau jamahiril ulama, dan sebagainya dan sebagainya. Ini semakin melekat, semakin melekat, semakin melekat, semakin tebal. Akhirnya dia lupa semuanya itu sebenarnya dari fadlnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ ada 2 poin yang saya pengen meluruskan. Yang satu terkait bacaan ayat yang salah, dan itu akan saya luruskan. Kemudian satu lagi saya mengkritisi terkait perkataan Pak Lutfi bin Yahya bahwa seorang wali ini tidak suka namanya masyhur. Bahkan seorang wali ini ketika keramatnya muncul serta terpublikasikan pun wali merasa tidak senang. Jadi
wali itu dalam kata lain tidak suka namanya dikenal banyak orang dan keramatnya tidak suka diecerkan, artinya diewer-ewer lah kalau menurut bahasa Jawa. Saya masuk pada pembahasan yang pertama. Di situ Pak Lutfi membaca ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekali lagi ayat itu penggalan ayat. Jadi ada di surat An-Nahl ayat 43 atau ada di surat Al-Anbiya ayat 7. Redaksinya sama. Nah, yang akan saya luruskan adalah dalam bacaan ahla dzikri. Di situ Pak Lutfi membaca ahli dzikri. Tentu ini salah. Kenapa saya sebut salah? Ya karena itu ayat Al-Quran. Kita harus membaca sesuai teks yang ada dalam Al-Quran. Dan secara i'rab tentu menyalahi kaidah ilmu nahwu. Karena jika kita melihat fas'alu itu is'al itu kan fi'il amar dan di situ fa'ilnya itu berupa wawu, itu wawu jamak. Karena fi'il amar itu adalah mengikuti dari fi'il mudhoreknya. Ketika fi'il mudhoreknya itu dalam posisi i'rab jazm itu membuang nun ketika dalam posisi jamak, maka fi'il amar pun harus sama. Jadi is'alu di situ adalah fi'il amar yang fa'ilnya itu berupa jamak. Di situ membuang nun is'alu. Nah, wawu itu sebagai tanda jamaknya. Kemudian kenapa salah ketika dibaca ahli dzikri? Tentu salah. Karena lafadz ahla di situ menjadi maf'ul atau objek. Jadi fas'alu mongko takon sapa sira kabeh ahla dzikri ing ahli ilmu. Maka lafadz ahli yang dibaca Pak Lutfi itu harus dibaca ahla karena menjadi maf'ul bih atau objek. Maf'ul ini harus dibaca nasab dan alamat nasab dalam lafadz ahla itu memakai harokat fathah. Jadi sangat salah ketika dibaca fas'alu ahla dzikri kemudian dibaca fas'alu ahli dzikri. Itu salahnya di situ. Ya remeh, memang remeh kesalahannya dari harokat fathah ke harokat kasroh. Tetapi ya tentu tidak bisa dibenarkan karena tidak ada dalam kaidah ilmu nahwu yang namanya maf'ul bih itu kemudian dibaca jar, itu enggak ada. Jadi yang namanya maf'ul bih atau objek itu harus dibaca nasab. Sehingga sekali lagi yang pas adalah ahla dzikri bukan ahli dzikri. Itu satu. Yang kedua, Pak Lutfi mengatakan bahwa seorang wali ini namanya tidak suka ketika masyhur atau terkenal atau populer. Serta wali juga tidak suka ketika keramatnya muncul kemudian terpublikasikan. Ini semuanya dianggap sebagai ujian atau fitnah. Dalam hal ini saya sepakat apa yang disampaikan Pak Lutfi bin Yahya. Saya sepakat bahwa memang kriteria wali adalah orang yang cukup merasa nyaman dengan bersama Tuhannya. Jadi boro-boro mikir dipuji, boro-boro mikir namanya masyhur atau tidak masyhur, itu tidak terbersit dalam pikiran seseorang yang disebut wali. Apalagi sampai keramatnya diatrek-atrek atau diajarkan. Namun di samping saya setuju dengan pernyataan Pak Lutfi bin Yahya, lagi-lagi saya mempertanyakan apakah Pak Lutfi bin Yahya ini sudah seperti kriteria yang Pak Lutfi sampaikan. Itu pertanyaan saya. Kemudian
Jika memang kriteria wali adalah orang yang tidak suka populer, tidak suka masyhur, tidak suka keramatnya diatrek-atrek, dan itu semua dianggap sebagai fitnah, maka ini berseberangan dengan kitab-kitab khurafat Ba'alawi. Karena dalam kitab-kitab Ba'alawi, Rosfatus Soti itu kitab baru yang dicetak tahun 1998 Masehi. Kemudian ada kitab Al-Huror, kemudian ada kitab Tadkirunas, ada kitab Misbahul Anam, ada kitab Tuhfatul Ahbab, kemudian ada kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah, ada kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, dan masih banyak lagi. Di situ justru wali-wali Ba'alawi ini gembar-gembor terkait keramat-keramatnya. Kalau yang gembar-gembor keramatnya ini para pengikutnya atau murid-muridnya, saya anggap masih maklum. Tetapi rata-rata keramat-keramat moyang-moyang Ba'alawi itu disampaikan oleh dirinya sendiri. Saya kasih contoh misalnya, Habib Abdullah Al-Haddad ini mengaku bahwa dirinya adalah penguasa langit dan bumi. Ini adalah pengakuan pribadi. Tentu itu keluar dari kriteria seorang wali. Ketika wali ini tidak suka namanya populer, kemudian tidak suka keramatnya diatrek-atrek atau diajarkan atau dipublikasikan, kenapa Abdullah Al-Haddad ini justru dari mulutnya sendiri mengatakan bahwa saya adalah penguasa langit dan bumi. Dan contoh lagi, Abdullah Al-Haddad ini mengaku bahwa saya Mi'raj seperti halnya Mi'rajnya Rasulullah. Kemudian dada saya dibelah seperti halnya dibelahnya dada Rasulullah. Ini dari pernyataan Abdullah Al-Haddad itu sendiri. Ketika Pak Lutfi mengatakan bahwa kriteria wali adalah orang yang tidak suka menggembar-gemborkan keramatnya, tidak suka namanya populer, tapi justru ini berbalik 180 derajat apa yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi, karena rata-rata orang yang diklaim sebagai para walinya Ba'alawi, bahkan wali kutub ini, Abdullah Al-Haddad ini wali kutub, tapi justru pamer keramat, ngaku bahwa dirinya keramat dimi'rajkan oleh Allah, dadanya dibelah oleh Allah seperti halnya Rasulullah. Bukankah ini keluar dari kriteria seorang wali? Nah, berarti kan bisa disimpulkan wali-walian. Karena wali tentu tidak suka kan keramatnya dipublikasikan, karena itu fitnah. Namanya masyhur juga tidak suka. Masih banyak lagi. Penonton bisa buka kitab-kitab karya Ba'alawi, khususnya kitab Manaqib. Di situ tidak lepas dari cerita tentang keramat-keramat wali-wali Ba'alawi. Itu rata-rata ngaku dirinya bisa ini, dirinya bisa itu. Nah, ini kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya. Dan ini adalah kritik saya. Ketika Pak Lutfi sendiri mengatakan bahwa seorang wali ini namanya tidak suka terkenal, namanya tidak suka populer, bahkan andaikan keramatnya itu keluar pun nangis, ya kan? Dalam kata lain kan tidak suka keramat itu muncul kemudian disaksikan banyak orang, itu adalah nanti fitnah. Tapi wali-wali Ba'alawi tanpa bukti, tapi ngaku bisa ini, bisa itu, bahkan bisa memundurkan pesawat terbang, bahkan bisa terbang, bahkan bisa menurunkan rantai emas dari langit, dan lain sebagainya. Nah, itu kan pengakuan dari wali-wali Ba'alawi. Nah, orang yang suka ngaku-ngaku punya keramat ini, punya keramat itu, ya fake, itu bukan wali. Ya tentu penonton paham.
Ketika kriteria wali adalah orang yang tidak suka namanya populer dan tidak suka keramatnya diatrek-atrek, sementara kitab-kitab Ba'alawi justru mengatrek-atrek keramat-keramat itu sendiri. Nah, berarti kan itu wali-walian, wali gadungan, wali branding menurut saya. Itu adalah kritik saya. Dan tentu saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi bin Yahya bahwa wali memang kriterianya semacam itu. Yang tidak saya sepakati adalah kitab-kitab Ba'alawinya itu sendiri yang justru gembar-gembor terkait keramat-keramat dari moyangnya. Bahkan yang menyampaikan yang punya keramat itu sendiri. Nah, ini kan lucu. Ini kan lucu. Seakan-akan kan pamer. Seakan-akan pengen dirinya dianggap sebagai manusia wah. Seakan-akan pengen dirinya dianggap sebagai manusia super. Manusia pilihan Allah, seorang wali, sehingga diberi kapasitas yang luar biasa. Tentu, sekali lagi ini bukan kriteria wali. Jika pamer terkait keramat itu bukan kriteria wali, sementara kitab-kitab Ba'alawi suka memamerkan keramat-keramatnya, ya berarti itu semuanya wali bikin-bikinan lah. Itu saja. Cukup video saya, ini adalah video pendek, gak usah panjang-panjang. Jadi kesimpulannya, yang pertama, saya meluruskan bacaan fas'alu ahla dzikri yang dibaca Pak Lutfi fas'alu ahli dzikri. Itu salah, yang benar ahla dzikri. Kemudian yang kedua, bahwa kriteria wali adalah orang yang dengan Tuhannya itu sudah merasa cukup, dekat dengan Tuhannya sudah merasa cukup, boro-boro mikir namanya masyhur, boro-boro mikir keramatnya diakui banyak orang, itu enggak terbersit dalam pikiran wali, dan itu saya sepakat. Tapi ketika ada orang yang ngaku-ngaku wali atau di branding sebagai wali, kemudian suka pamer keramat, suka pamer keistimewaannya, ya fake, itu berarti bukan wali, tapi wali bikin-bikinan atau wali branding atau wali gadungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.